Seorang ibu rumah tangga bekerja sebagai rentenir di Palopo, Sulawesi Selatan tewas dengan puluhan luka tusuk. Pelakunya seorang pria yang tidak terima dimaki korban karena tidak sanggup melunasi utang. Hampir sepekan kabur, pelaku ditangkap dalam persembunyiannya di Sidrap. Hasbullah dibekuk tim Jaran Ras Polres Palopo, Sulawesi Selatan saat bersembunyi di rumah keluarganya di Sidrap. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan langsung digelandang ke Polres Palopo. Pria 25 tahun ini merupakan pembunuh Daeng Losi yang tewas dengan luka hantaman benda tumpul dan senjata tajam pada 11 Agustus lalu. Pembunuhan terjadi di kediaman korban di perumahan Geraha Janah Songka, Kelurahan Sampodo, Kecamatan Waras Selatan. Saat itu, pelaku datang untuk meminta tambahan waktu membayar utangnya sebesar 2 juta rupiah. Pelaku mengaku baru memiliki uang 250 ribu rupiah. Namun korban menolak memberi ekstra tenggat waktu hingga mengeluarkan kalimat makian. Pelaku pun emosi dan menganiaya korban dengan batu cobek dan senjata tajam yang dibawanya. Korban tewas mengenaskan dengan 20 luka tusukan. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan pacar pelaku karena diduga membantu pelaku kabur ke Sidrap. Dan atas perbuatannya, Hasbullah dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 7 tahun penjara. Selama ini sekitar 6 hari melakukan pembuntutan terhadap pelaku dengan mengumpulkan barang bukti, melakukan pemeriksaan saksi-saksi sehingga terdapat informasi bahwa pelaku berada di Kabupaten Sidrap sehingga Sebelumnya, Daeng Losi, 50 tahun ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Para tetangga mengaku mendengar teriakan korban yang meminta tolong. Saat warga berdatangan, terlihat seorang pria keluar dari rumah korban dan kabur ke rawa. Polisi juga menemukan sepasang sandal yang diduga milik pelaku. Permasalahan utang juga menggelapkan mata seorang pemuda di Nia Selatan, Sumatera Utara. Pemirsa, pelaku marah saat ditagih utang oleh sepupunya sendiri. Korban tewas setelah dianiaya saudaranya dengan batu di tepi pantai. Warga Nias digegerkan dengan penemuan jasad perempuan Parubaya di tepi pantai Sebuasi, Kecamatan Pulau Telo, Kabupaten Nia Selatan. Kondisi jasad korban penuh luka di bagian wajah dan terdapat 1 buah batu di dekat jasad yang juga ada noda darah. Polisi yang menerima laporan warga langsung ke lokasi dan olah TKP. Dari hasil penyelidikan diketahui korban bernama Ria Hati Luahambowo yang merupakan bendahara dana di Desa Saero, Melayu. Setelah pemeriksaan sejumlah saksi dan beberapa bukti-bukti, pelaku AG langsung diamankan polisi yang saat itu berada di atas kapal hendak kembali ke kampungnya yang juga masih satu desa dengan korban. Tersangka mengaku tega menghabisi nyawa sepupunya sendiri karena emosi saat ditagih utang oleh korban. Hubungan antara korban dan tersangka masih hubungan saudara kandung ya, sepupu ya, masih hubungan sepupu kandung. Nah, tapi karena emosi dengan seketika saat itu juga terpikir untuk menghabisi korban, sehingga pada saat bertemu semalam sekira pukul jam setengah 10 malam ya di hari Jumat, tersangka langsung menghabisi korban dengan cara mengambil batu yang ada di TKP dan memukulkan di kepala korban dari belakang dan juga dari depan sehingga korban kehilangan nyawanya. Saat ini AG diamankan di Polres Nia Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara di Simalungun, Sumatera Utara, pemirsa, 2 wanita membunuh karena tak kunjung diberi utang oleh tetangganya. Guna menghilangkan jejak kejahatannya, kedua pelaku merekayasa kematian korban. Wanita 52 tahun itu diikat di pohon kopi seolah-olah bunuh diri. Setelah sempat buron, polisi menangkap 2 orang wanita berinisial HT, 45 tahun, dan AS berusia 40 tahun. Keduanya ditangkap di sebuah hotel di Kota Medan, Sumatera Utara.
Penangkapan kedua tersangka ini buntut tewasnya Portaboru Tumanggor 52 tahun, warga Nagori Tanotinggir, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kepada polisi, keduanya mengakui membunuh korban karena sakit hati tidak dipinjami uang untuk bepergian. Ada unsur sakit hati selama 6 bulan yang lalu. Cuman ini supaya bisa terjadi, sebenarnya kami ingin pergi meninggalkan suami menuju dari Kota Tinggir menuju Selimudono. Menurut Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo, kedua tersangka sudah berkali-kali meminjam uang kepada korban untuk bepergian, namun permintaan mereka tidak pernah dituruti korban. Karena harus ditolak, keduanya merasa sakit hati dan membekap korban hingga tewas. Kedua tersangka kemudian mengambil tas korban berisi uang tunai dan perhiasan. Untuk menghilangkan jejak, kedua pelaku merekayasa kematian korban dengan mengikat leher wanita paruh baya tersebut dengan sehelai kain di pohon kopi sehingga terkesan bunuh diri. Bahwa yang bersangkutan sudah beberapa kali minta pinjam uang, ya, nilainya 100.000 dan 200.000. Jadi motif awalnya seperti itu, ya, jadi beberapa kali, ada 4 kali pinjam uang 100 sampai 200.000, kurang lebih 4 kali, namun demikian tidak diberikan. Polisi menyita sejumlah barang bukti, 2 unit handphone yang dibeli dengan uang korban, cincin milik korban dan uang tunai sebesar 2,5 juta rupiah, serta kain yang digunakan untuk membekap korban hingga tewas. Di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pemuda membunuh temannya karena terjerat utang. Pembunuhan berencana itu dilakukan agar pelaku bisa menguasai harta korban untuk melunasi utangnya. Polres Pasuruan mengungkap pembunuhan pria yang jasadnya ditemukan di lapangan samping Mapolsek Beji. Tersangka ternyata teman sekolah korban bernama Taufik Hidayat, warga desa Kelarong. Tersangka sudah merencanakan pembunuhan ini lantaran tergiur harta korban yang akan digunakannya untuk membayar utang. Pelaku bahkan sudah menyiapkan senjata tajam guna menghabisi nyawa korban. Saat kejadian, tersangka mengajak korban untuk bertemu dan berjalan-jalan ke daerah Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Pasuruan. Namun saat berada di lapangan bola yang letaknya di samping Mapolsek Beji, korban langsung dianiaya menggunakan senjata tajam hingga meregang nyawa di lokasi. Tersangka kemudian meninggalkan jasad korban begitu saja di lapangan lalu kabur dengan membawa sepeda motor dan ponsel korban untuk dijual. Yang bersangkutan tertarik untuk memiliki HP korban, memiliki kendaraan bermotor korban. Jadi berangkat dari rumah itu janjian untuk jalan-jalan ke satu tempat, dan ternyata begitu sampai di lapangan desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji ini, korban dihabisi di lokasi dengan menggunakan sangkur. Nah, ini yang digunakan oleh yang bersangkutan. Polisi menyita 2 sepeda motor milik korban dan tersangka serta 1 senjata tajam yang digunakan tersangka membunuh korban. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Pasuruan. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, warga desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan digegerkan dengan penemuan jasad di lapangan sepak bola samping Mapolsek Beji. Korban ditemukan di semak belukar tanpa busana dengan posisi terlentang dan ditutupi sarung. Terdapat 3 luka bekas dikaman senjata tajam di tubuh dan bekas jeratan tali di leher korban. Seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya selama bertahun-tahun sejak masih remaja. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.